Bertepatan dengan kekejaman rezim Zionis Israel di Yerusalem, Palestina, diskriminasi rasial ekstremis Yahudi terhadap orang Arab Palestina di wilayah pendudukan Israel telah mengkonfirmasi adanya praktek apartheid. Media internasional dan kantor berita Israel bahkan mengakui adanya serangan kekerasan oleh ekstremis Yahudi terhadap orang Arab di kota Lat Akre dan Haifa serta pecahnya kerusuhan di jalanan pendudukan melawan rasisme. Bentrokan antara pendukung sayap kanan Israel dan minoritas Arab di wilayah pendudukan Palestina mendorong pemimpin Israel Reuven Rivlin untuk memperingatkan bahaya perang saudara. Menurut polisi Israel, selain insiden kekerasan di beberapa kota di Lat Akre dan Haifa, insiden rasis juga terjadi di dekat Tel Aviv. Dalam gambar yang disiarkan di salah satu saluran televisi resmi Israel, sekelompok pendukung sayap kanan menyerang seorang pria Arab. Dalam gambar ini, puluhan pendukung sayap kanan Yahudi memaksa pria keluar dari mobil, memukulinya hingga pingsan. Pejabat rumah sakit Tel Aviv tanpa mengidentifikasi pria itu mengatakan dia terluka tetapi dalam kondisi stabil. Berita Times of Israel mengakui bahwa rezim Israel telah menyaksikan meledaknya kerusuhan dalam negeri terburuk dalam beberapa tahun terakhir antara orang Yahudi dan Arab. Menurut media, orang Yahudi sayap kanan turun ke jalan melawan minoritas Arab, memukuli orang Arab, membakar rumah, membobol toko, dan menembak seperti orang gila. Netanyahu mengatakan pemerintah akan mengirim pasukan ke jalan. Pemandangan paling menakutkan dari ketidakpercayaan sayap kanan Yahudi kepada para pemimpin Israel adalah video di mana ratusan ekstremis Yahudi di daerah Bethlehem menghancurkan properti Arab dan menyerang seorang pengemudi Arab di dalam mobilnya. Mereka menarik sopir itu keluar, memukulinya dengan brutal. Akibat kekerasan tersebut, orang-orang Arab bereaksi. Sinagog dan toko-toko Yahudi dibakar dan seorang Arab ditembak mati. Menurut laporan media, lebih dari 400 orang telah ditangkap sejauh ini. Keadaan darurat telah diumumkan di kota Lat, tempat tinggal orang Arab dan Yahudi. Tanpa mengutuk kekerasan ekstremis Yahudi, pejabat Israel meminta para pemimpin agama dan sosial Arab untuk bersuara dan mendesak orang Arab hidup berdampingan dengan Yahudi. Tentu saja Israel mengakui standar hidup orang Arab yang tinggal di wilayah pendudukan belum mencapai tingkat orang Yahudi. Minoritas orang Arab Israel secara ras dan budaya adalah Palestina, merupakan warga negara Israel. Rezim pendudukan di Yerusalem memiliki populasi sekitar 9 juta, di mana sekitar 1/5 hampir 2 juta adalah keturunan Arab. Faktanya, mereka adalah orang Palestina yang tidak meninggalkan wilayah pendudukan setelah terbentuknya rezim Israel palsu pada tahun 1948 menjadi warga negara rezim tersebut. Populasi ini menyebut dirinya orang Israel Palestina atau hanya orang Palestina. Orang Arab Israel, sebagian besar Muslim, telah didiskriminasi selama beberapa dekade. Beberapa organisasi hak asasi manusia juga mengakui diskriminasi terhadap kelompok warga ini. Amnesty International percaya bahwa rezim Israel telah melakukan diskriminasi institusional terhadap warga Palestina yang tinggal di negara tersebut. Menurut laporan yang dirilis Human Rights Watch pada April 2021, otoritas Israel telah melakukan apartheid terhadap warga Palestina di dalam Israel. Tindakan Israel di wilayah pendudukan di tepi barat dan Gaza merupakan contoh kejahatan terhadap kemanusiaan. Warga Arab Israel mengatakan pemerintah terlibat dalam perampasan tanah mereka, menuduh pemerintah berulang kali mendiskriminasi mereka dalam mengalokasikan dana negara. Di antara diskriminasi tersebut, undang-undang kewarganegaraan memberi ruang orang Yahudi hak untuk mendapatkan kewarganegaraan dan paspor, tapi orang-orang Palestina yang telah beremigrasi atau dideportasi tidak memiliki hak ini jika mereka kembali. Pada 2018, Parlemen Israel mengesahkan undang-undang negara bangsa yang kontroversial di bawah hukum. Bahasa Arab kehilangan statusnya sebagai bahasa resmi di samping bahasa Ibrani. Dinyatakan bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri adalah eksklusif untuk orang Yahudi. Ayman Odeh, seorang anggota parlemen Arab dari rezim pendudukan, mengatakan parlemen telah secara efektif mengesahkan undang-undang tentang supremasi Yahudi, bahwa orang Arab selanjutnya akan menjadi warga negara kelas kedua. Saat ini media Israel menyebut perang jalanan Yahudi Arab sebagai krisis yang lebih berbahaya daripada perang negara mereka dengan organisasi Palestina. Media ini secara luas menggunakan kata lynch untuk membunuh orang Arab, yang berarti eksekusi di depan umum dan pemukulan yang disengaja dengan maksud untuk membunuh. Setelah lama terdiam, Benjamin Netanyahu menyamakan
rencana serangan pemuda Yahudi terhadap orang Arab dengan racun berbahaya bagi konsistensi orang Yahudi dan Arab. Menteri Pertahanan Benny Gantz mengatakan di media sosial ada bahaya pembalasan. Ia menegaskan bahaya serangan jalanan terhadap masyarakat Israel ini jauh lebih besar daripada serangan roket Hamas di Israel. Dalam sejarah, rezim Zionis tidak seperti saat ini yang menunjukkan tanda-tanda hampir runtuh. Kekejaman Israel terhadap warga Palestina yang tidak berdaya kini dijawab dengan ribuan roket dan mortir. Kubah besi telah ditembus roket Hamas dan Tel Aviv mendapat ancaman serius dari Palestina. Kelanjutan intifada, munculnya diskriminasi rasial dan letusan oleh Ikatan Arab yang didiskriminasi sejak lama jika didukung oleh negara muslim global dan organisasi pro hak asasi manusia, serta semua hal terkait kemampuan Palestina pasti akan efektif untuk meruntuhkan rezim pendudukan Israel saat ini. Di luar dugaan, dukungan Barat untuk Zionis putus, Israel runtuh. Deputi Kepala Biro Politik Hamas mengatakan, Barat melepaskan dukungan atas rezim Zionis baru-baru ini setelah Netanyahu terpilih. Maka tidak lama lagi Israel akan segera runtuh. Musa Abu Marzuk pada Rabu kemarin menuturkan Barat mendukung proyek Zionis di kawasan dan membantu rezim ini serta memasok seluruh keperluan Zionis untuk bertahan hidup. Namun sepertinya hal itu tidak akan terjadi lagi setelah Eropa mengumumkan hal mengejutkan untuk membekukan kerjasama dengan Israel. Ia menambahkan kondisi yang tengah dilewati Palestina saat ini dari sisi pengaruh politik dan efektivitasnya di level dunia berada pada kondisi terbaik dibandingkan dengan era sebelumnya. Abu Marzuk juga menekankan peluang besar yang dimiliki rakyat Palestina untuk bangkit dengan seluruh kekuatan disebabkan intifada baru yang muncul. Intifada terbaru yang muncul sangat besar dan matang, sangat lama direncanakan untuk tersusun rapi dan dapat melawan serangan dari Zionis. Palestina akan mampu membangkitkan rakyatnya dengan syarat pemerintahan otoriter Ramallah tidak berpikir ataupun untuk menjual tanah ini, tegasnya.